Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Dentatama, selamat datang di podcast Klinik Utama Dentatama, ruang untuk berbagi cerita, informasi, pengetahuan seputar kesehatan ibu dan anak. Masih bersama dengan saya dan Heni. Saya akan menemani sahabat Dentatama untuk mengikuti podcast pada hari ini. Nah, yang lebih spesial lagi di podcast pada hari ini adalah memperingati Hari Ibu. Nah, apa itu Hari Ibu? Menurut saya mengenal kata ibu itu adalah sosok yang sangat spesial di hidup kita. Benar tidak sahabat Dentatama? Nah, untuk itu di momen spesial hari ini di podcast Klinik Utama Dentatama mengangkat tema tentang kehamilan anggur. Apa ini kehamilan anggur? Bagaimana cara menanganinya? Apakah semua ibu hamil akan mengalami hal tersebut? Semua akan dibahas di podcast pada hari ini. Nah, tentunya seperti biasa ada narasumber yang spesial di podcast hari ini. Beliau adalah salah satu dokter spesialis kandungan di Klinik Utama Dentatama. Siapa itu beliau? Kita langsung sambut saja Dr. Dian Ika. Selamat datang dokter. Selamat datang di podcast Klinik Utama Dentatama ya dok ya. Gimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Ini cantik sekali Bu dokter ini hari ini. Iya. Tadi habis jadi petugas upacara. Wow, keren ya. Menjadi petugas upacara. Nah dok, ini kan di podcast hari ini kan spesial sekali ya dok ya. Ini kan mengenal apa sih itu kehamilan anggur. Nah, banyak sekali ibu hamil yang mengalami hal-hal tersebut ya dok ya, itu semuanya itu tidak terduga secara tiba-tiba. Kadang kan pasien tanya, apa sih itu hamil anggur? Nah, menurut dokter, hamil anggur itu apa sih dok? Iya, makasih. Hamil anggur itu sebetulnya kalau masuk kategorinya kategori tumor ya. Tumor yang bisa tumbuh karena kelainan pertumbuhan dari ari-ari, dari kehamilan itu sendiri. Jadi kalau di medis namanya mola hidatidosa, merupakan suatu pertumbuhan tidak normal dari ari-ari yang harusnya dia jadi ari-ari, dia jadinya tumor. Kadang ada janinnya, tapi yang paling sering nggak ada janinnya, atau janinnya istilahnya kalah sama pertumbuhan tumornya yang cepat. Gitu. Itu penyebabnya apa kira-kira? Kalau penyebabnya salah satunya yang paling sering itu kelainan kromosom atau kelainan pada saat si ibu yang hamil ini, pertumbuhannya keganggu karena banyak faktor. Apa saja dok? Jadi ya salah satunya faktor usia. Usianya terlalu muda atau bahkan terlalu tua. Jadi batasan rawan itu kurang dari 20 tahun atau lebih dari, ada yang bilang 35 tahun, ada yang bilang 40 tahun. Seperti itu. Ya. Nah, yang tertinggi itu etnis Asia. Dari hasil penelitian. Jadi hamil anggur kebanyakan muncul dan dialami oleh orang-orang dari Asia. Ya. Apakah pengaruh dari lifestyle gitu dok? Mungkin kebiasaan orang-orang Asia, mungkin suka makanan-makanan yang mungkin junk food. Oh enggak, kalau itu enggak. Tapi ada penelitian yang menyatakan bahwa kekurangan vitamin A, iya. Oh iya. Ya, jadi bisa jadi pada saat ibu ini mau hamil, itu kekurangan vitamin A. Jadi pada saat hamil terjadi kegagalan dan terjadi kelainan kromosom, kemudian jadilah hamil anggur. Nah, selain itu juga ada kelainan memang dari bibitnya, dari si ibunya. Genetik. Iya. Bukan genetik. Jadi sel telurnya bermasalah, kemudian dari situ muncul
ya kembali lagi kromosomnya jadi bermasalah gitu. Jadi misalkan kalau ibu hamil itu sekali mengalami kehamilan anggur ya dok ya, itu kan karena tadi kromosom ya. Apa Ya. nanti kehamilan berikutnya itu juga akan mengalami hal yang serupa juga? Bisa jadi. Jadi di dalam faktor risiko ada tertulis bahwa jika mengalami hamil anggur, sebelumnya dia bisa saja terulang. Oh gitu ya. Dan kita punya scoring ya, di skor apakah ini masuk kategori risiko rendah atau masuk kategori risiko tinggi untuk menjadi keganasan. Gitu. Oke. Oh ya, secara umum ada satu lagi yang bisa menyebabkan terjadinya mola. Mola atau hamil anggur ini tadi. Jadi sperma itu tidak membuahi sel telur yang sehat. Sehingga ke depannya dia menjadi bermasalah. Gitu ya. Gitu. Kalau hamil anggur ya dok ya, itu biasanya kalau dites spek itu apa ya, tetap positif juga dok? Justru positif. Atau bahkan tidak terdeteksi saking tingginya kadar beta HCG. Beta HCG itu kadar yang dicek kita selama ngecek kehamilannya dari beta HCG. Dan itu dari hormon dari plasenta. Padahal plasentanya bermasalah. Iya. Otomatis jika dicek kadarnya dia jadi tinggi sekali. Oh iya. Itu tanda-tandanya bagaimana dok? Kalau ibu hamil mengalami kehamilan anggur, apakah juga mengalami mual muntah seperti hamil-hamil biasa atau? Iya, justru karena kadar beta HCG-nya tinggi, pasien-pasien bisa merasa mual muntahnya justru berlipat-lipat. Semakin tinggi kadar beta HCG, semakin risiko untuk terjadinya mual dan muntah semakin tinggi. Gitu ya. Yang jelas tandanya dia mual muntah seperti kebanyakan ya, atau bahkan lebih parah. Cuman itu tanda yang subjektif ya, bukan yang objektif. Tapi tanda yang objektif adalah ya kadar beta HCG-nya tinggi sekali. Tidak seperti kehamilan yang pada umumnya. Kemudian besarnya rahim itu melebihi usia yang sebenarnya. Jadi contoh, misal baru hamil 3 bulan kok seperti hamil 5 bulan misalnya. Jadi perlu dicurigai bahwa ibu ini hamil anggur gitu. Kecuali memang sudah diperiksakan hamilnya ternyata memang lebih besar. Ternyata dia hamil janinnya ganda atau hamil kembar misalnya. Nah itu beda lagi. Tapi kalau hamil anggur gak ada janin. Seandainya pun ada janin, dia akan mati. Gitu ya. Berarti janinnya tetap nggak akan berkembang ya? Enggak. Dan risikonya perdarahan. Dan biasanya kalau dicek, kalau titernya beta HCG tinggi sekali, kadang orang mengira bahwa dia sakit tiroid. Ya, jadi dikira tiroid, tapi beta HCG yang sangat tinggi memang bisa aja seperti kalau orang yang sakit tiroid. Iya. Gitu. Kalau kadang kan pasien itu USG ya dok. Itu kalau kehamilan anggur itu yang tampak itu seperti apa? Di USG itu nggak kelihatan apa-apa, jadi kayak cuma kelihatan badai salju, atau ada yang bilang honeycomb appearance atau rumah sarang tawon ya, gambaran bulat-bulat kayak sarang tawon gitu. Terus nggak ada, yang jelas nggak ada air ketuban. Kemudian nggak ada janin. Seandainya pun ada janin juga dia nggak terlalu berkembang atau sama sekali nggak berkembang. Kemudian kalau sudah terbentuk plasenta atau ari-ari ya, itu sangat-sangat menebal. Kemudian penuh, satu rahim itu penuh. Dan gambaran dari ari-arinya itu gambarannya kayak tadi, kayak sarang tawon ya, kayak sarang tawon.
atau kayak badai salju, kayak zaman dulu kalau TV tabung itu Mbak, Iya. zaman saya kecil, kalau TV-nya rusak atau siarannya sudah selesai, Iya. dia kayak semut ngamuk. Gitu ya. Ya, gambarannya seperti itu. Terus gimana Dok itu cara menanganinya? Memang sebaiknya dilakukan kuret, dan kuretnya memang ada yang berpendapat kuretnya 2 kali. Ada yang berpendapat, oh cukup sekali. Nah itu tergantung dari alatnya. Berarti setiap kehamilan itu bisa jadi terjadi seperti itu ya Dok ya? Entah itu mungkin ibu hamil dengan lifestyle yang buruk atau yang baik sekalipun bisa terjadi ya Dok, karena kan pengaruh dari kromosom itu ya. Ya. Terus gimana Dok cara mencegah agar tidak terjadi kehamilan anggur itu Dok, biar kehamilannya itu sehat nantinya? Ya, kita paling enggak mencegah kehamilan di usia yang rawan yang saya sebutkan. Jadi kurang dari 20 tahun ya jangan hamil. Lebih dari 35 tahun ya sebaiknya jangan hamil. Oh gitu ya. Itu faktor risiko yang paling sering muncul sebagai penyebabnya. Nah Dok, tadi kan dikatakan kekurangan vitamin A ya Dok ya. Itu kan pengaruh ya di situ ya. Nah itu kalau ibu hamil dengan gizi buruk Dok, itu kan banyak kekurangan gizi juga Dok. Itu bisa nggak Dok terjadi hal seperti itu? Iya bisa banget. Apalagi kalau kekurangan protein itu macam-macam. Dia bisa kenanya macam-macam gangguannya. Nggak cuma hamil anggur ya. Gitu. Gitu ya Dok. Nah Dok, bisa diketahui itu kehamilan anggur itu pada usia kehamilan berapa Dok? Pada rata-rata di atas 6 minggu dia sudah ketahuan, dan rata-rata pula nggak bisa dia bertahan sampai 3 bulan, maksimal di 3 bulan gitu. Kalau udah terjadi hamil anggur ya Dok ya, itu bisa diselamatin nggak sih Dok? Karena kita bicara di sini kehamilan ini masuk kategori tumor, dan juga janin biasanya nggak ada atau jadi kalah sama jaringan anggurnya ya. Bukan anggur sih sebetulnya, memang malah kalau menurut saya jaringan yang akan keluar itu bukan kayak anggur, malah kayak dawet. Kayak dawet gitu ya. Bulat-bulat gitu. Jadi apanya yang mau diselamatin gitu. Dan satu lagi, kalau misalnya dia masuk kategori di scoring begitu, dia masuk kategori yang risiko tinggi, bukan hanya dikuret lagi, tapi dimotivasi untuk dilakukan pengangkatan rahim. Wow, sampai sebegitunya ya Dok? Ya, karena kalau misalnya terjadi keganasan gitu, ya kita harus mau mengangkat rahimnya biar bisa dilakukan pengobatan yang maksimal. Setelahnya nanti dilakukan kemoterapi. Berarti itu udah masuk ke keganasan ya Dok ya, kalau seperti itu ya sudah ya? Iya, masuknya penyakit tropoblas gestasional itu ada yang ganas, dan kalau misalnya dilakukan pengangkatan rahim, dilanjutkan dengan pengobatan dengan kemoterapi, insya Allah bisa aman gitu. Cuman pada beberapa orang mereka pilih pengobatan alternatif, dan itu ya monggo aja sih pengobatan alternatif, tapi pengobatan medis jangan ditinggal maksudnya. Jadi seiring berjalan. Iya. Nah Dok, itu kalau seandainya udah selesai tindakan penyelesaian pengobatan itu ya Dok ya, itu jangka waktunya berapa lama lagi Dok untuk pasien itu siap untuk hamil? Sebaiknya 1 tahun kosong ya, jangan sampai, intinya dikasih jeda. Kenapa? Takutnya begitu dia positif lagi, kita nggak bisa bedakan apakah ini kehamilan beneran, kehamilan yang berikutnya yang aman sentosa, atau masih ada nih sisa-sisa yang hamil anggur yang kemarin-kemarin. Jangan sampai dia malah justru jadi numbuh lagi dan jadi masalah
untuk kemudian dia jadi memicu terjadinya keganasan. Terus biar tahu ya dok ya, itu rahimnya itu udah sehat ya dari kehamilan anggur. Iya. Itu tuh dengan tes pack atau hasil USG atau gimana dok? Kalau tes pack sebaiknya kurang pas ya, karena kalau tes pack itu tidak ada angkanya. Isinya cuma negatif sama positif. Ya untuk deteksi awal sih monggo aja, silakan, bisa-bisa aja. Cuman yang kita fokuskan di sini apakah dia masuk kategori yang sudah mulai aman atau masih ada sisa-sisanya jaringan-jaringan dari hamil anggur itu. Sebaiknya dilakukan cek beta HCG. Dicek dari dalam darah, ada nggak kadar kehamilannya beta HCG itu. Beberapa kali dicek, begitu dinyatakan menurun, sampai hampir tidak terdeteksi, syukur-syukur dalam waktu dekat sudah tidak terdeteksi, aman. Tapi bukan berarti begitu dia hamil lagi, dinyatakan aman, belum tentu. Kalau dalam kurang waktu 1 tahun dia hamil lagi. Tadi kan dokter menyampaikan kalau hamil bola itu setelahnya itu di kemo ya dok. Itu kan apa itu harus di kemo dok? Atau ada beberapa hal yang bisa Sebetulnya kalau kemo? Ya sebetulnya kalau misalnya diagnosisnya dini ya, itu yang di kemo cuma 15% sekitar. Jadi sisanya itu nggak usah di kemo gitu. Tadi kembali lagi kan ada scoring ya. Jadi scoringnya kalau misalnya risikonya rendah ya nggak harus di kemo dan nggak perlu. Iya. Tapi kalau misalnya dia masuk kategori risiko tinggi dari scoring, ya terpaksa selain harus diangkat rahimnya, biasanya dilanjutkan dengan pengobatan dengan kemoterapi. Seperti itu. Tapi angka kegagalan, artinya kematian karena mola, kalau di penelitian itu sebetulnya 0. Cuma karena kebanyakan orang-orang itu mungkin mengabaikan ya. Jadi ada juga kematian karena mola ya. Karena hamil anggur. Tapi bukan karena molanya sebetulnya, tapi karena komplikasi dari hamil anggurnya. Gitu. Terus dok, apakah itu kan nanti kalau urat itu pasti katanya kan lebih besar dari hamil yang sebenarnya yang sehat, ya Iya. dok? Itu kan mesti jaringannya banyak juga dok. Itu apa harus transfusi atau gimana dok? Nah, di sini letak pentingnya diagnosis semakin dini kan semakin kecil ya ukurannya. Kadang orang masih berharap untuk mempertahankan, ngeyel dibilang kalau mola itu hamil anggur itu tidak bisa dipertahankan. Harus sesegera mungkin dilakukan mengkosongkan rahim ya. Karena semakin besar semakin risiko perdarahan. Nah, kalau perdarahannya semakin banyak, risiko terjadinya kematian semakin tinggi. Ya, perlu dilakukan jagani kalau misalnya terjadi komplikasi perdarahan tadi. Semakin tinggi, apalagi kalau misalnya sampai dulu pernah ada saya nangani pasien tinggi rahimnya sudah setinggi 3 jari di atas pusar. Setelah dilakukan kuret, terjadi perdarahan yang banyak sekali. Tapi sebelumnya alhamdulillah karena sudah jagani seperti itu tadi, pasti terjadinya perdarahan, diperkirakan demikian, dilakukan pencegahan-pencegahan yang bisa mengamankan si pasien. Gitu. Tentunya cek laborat. Iya, cek laborat, kemudian pada saat dilakukan kuret juga harus dilakukan di dalam kamar operasi dengan pemasangan infus segala macam. Jadi pada orang yang takut diinfus, kadang kan nggak mau diinfus gitu. Nah itu nggak boleh, nggak bisa. Jadi risiko terjadi perdarahan itu harus diwaspadai
harus dijagani, harus diantisipasi. Wow, sangat menarik sekali ya sahabat Dinatama percakapan hari ini. Nah dok, satu lagi yang ingin saya tahu ya dok ya. Itu tuh kalau seandainya ya dok, itu kalau kehamilan mula itu dari awal sudah diketahui. Tapi sama mungkin pada ibu hamil ini tuh tidak mau untuk mengakhiri yang seperti itu ya dok ya. Ya, Nah itu apa bisa dok itu terjadi perdarahan di rumah? sangat mungkin, dan endingnya jadi jelek. Jadi jelek karena kalau misalnya perdarahan baru sedikit nggak masalah, tapi jangan lupa bahwa isi daripada hamil anggur ini kan tidak ada jaringan yang padat. Semuanya jaringan lunak dan mudah sekali untuk keluar. Istilahnya dari medis itu ekspulsi. Kalau terjadi ekspulsi, apalagi tinggi rahimnya udah besar, nah itu bisa kayak keran gitu, ngucur kayak keran. Dan itu kalau di rumah bahaya. Kehabisan darah ya. Iya. Terus tips-tips apa dok untuk mencegah kehamilan tersebut? Atau mungkin bisa dilakukan untuk pasangan-pasangan pasutri yang baru? Ya, satu, usahakan untuk hamil di usia yang rentang aman ya, di usia 20, antara 20 sampai 35. Kemudian konsumsi, kalau sebelum hamil itu kan sudah pada tahu, udah paham ya, harus mengkonsumsi asam folat gitu kan. Bukan setelahnya, bukan setelah terjadinya kehamilan, tapi sebelumnya. Kalau untuk mola sendiri, sebaiknya itu kondisinya betul-betul sehat. Dalam arti baik suami maupun si istrinya. Kemudian asupan daripada protein, asupan dari vitamin A itu mencukupi. Jadi biar kesehatan dari proses terjadinya pembuahan sampai terjadinya menempelnya produk kehamilan di rahim sampai pada saat pembentukan proses pembuatan calon plasenta atau calon ari-ari itu sempurna. Sangat menarik sekali ya sahabat Dinatama podcast hari ini. Nah saatnya untuk masuk ke sesi tanya jawab. Nah sahabat Dita, ini ada beberapa pertanyaan dari para penonton di rumah mengenai kehamilan anggur ya. Ini ada pertanyaan Bu Dokter. Apakah orang yang pernah hamil anggur bisa hamil lagi? Kalau masalah hamil lagi, ini tidak berhubungan dengan kesuburan. Tapi, apakah hamil anggur bisa muncul hamil anggur lagi? Itu yang harus dihindari. Karena 1 dari 6 orang dari penelitian, 1 dari 6 orang yang pernah hamil anggur pasti hamil anggur lagi. Jadi 5 orang enggak, 1 orang pasti hamil anggur lagi. Seperti itu bisa terulang lagi ya? Bisa terulang lagi. Makanya dijeda dulu 1 tahun. Dijeda 1 tahun, kemudian cek kadar beta HCG. Itu idealnya. Tapi karena faktor biaya, periksa beta HCG itu juga tidak murah. Ya, dievaluasi aja. Kira-kira untuk USG pada saat begitu dinyatakan positif hamil, kemudian 2 minggu kemudian gimana? Kalau tidak ada masalah, sebulan kemudian. Gitu. Ini ada pertanyaan lagi dok dari pemirsa. Apakah perbedaan hamil anggur dengan hamil biasa? Kalau hamil biasa jelas ya. Dia hamil biasa itu ada janin, kemudian ada calon ari-ari atau ari-ari yang tumbuh sempurna kayak gitu, kemudian ada ketubannya. Nah, hamil anggur ini nggak ada. Jangankan janin ya, janin kadang muncul tapi dia kalah sama ari-ari ini. Okay. Jadi ari-ari di sini kalau hamil biasa kan dia ada cuma dikit ya, paling ya sekitar sepersekian bagian daripada
rahim atau gak pernah dia menuin rongga rahim gitu. Tapi kalau mola atau hamil anggur dia menyeluruh. Jadi satu rahim, satu kantong, satu ruangan di dalam rahim itu penuh dengan jaringan plasenta yang jadi tumor tadi. Gitu. Bahkan janinnya seandainya pun ada udah nggak kelihatan lagi. Misal pun kelihatan juga dia sudah nggak aman lagi. Gitu. Oh, wow. Ini ada satu pertanyaan lagi, Dok, dari sahabat Dian Tatama. Nah, ini kan ada hamil. Saya hamil, Dok. Tapi kata dokter itu hamilnya itu tidak berkembang. Apakah hamil yang tidak berkembang itu juga dikatakan hamil anggur? Lain. Beda urusan ya. Jadi kalau hamil anggur itu perubahan calon ari-ari atau ari-ari jadi tumor. Tapi kalau hamil yang tidak berkembang adalah terbentuk kantong kehamilan atau ada janinnya, calon janinnya, tapi dari hari ke hari tidak jadi lebih gede. Beda dengan yang hamil anggur, dia tetap membesar dengan usia kehamilannya bertambah. Tapi kalau yang kehamilannya tidak berkembang sama sekali, ya namanya tidak berkembang ya. Yes, secara keseluruhan nggak akan berkembang dia. Berarti beda ya, Dok, ya, itu ya hamil. Beda. Hamil tidak berkembang itu bisa dikatakan blighted ovum atau dead conceptus, atau kalau kita menyamakan dengan suatu kondisi telur yang netas dari telur yang keluar dari ayam tapi tidak jadi anak ayam. Gitu ya. Ya, beda. Berarti nggak ada bibihnya gitu ya, apa namanya? Boleh dibilang gitu ya. Benih yang nggak bagus lah, gitu ya. Wah, pembahasan hari ini benar-benar luar biasa ya. Terima kasih banyak Dr. Dian Ika SPOG atas penjelasan yang begitu luar biasa. Semoga penjelasan dari Dr. Dian Ika bermanfaat bagi sahabat Dian Tatama yang menonton di podcast hari ini. Nah, dokter, berarti ini ada hubungannya dengan upacaranya dokter dong, kehamilan anggur. Bercanda dong. Lah, habisnya dokter cantik sih hari ini. Ya ampun. Terima kasih ya, Dok, waktunya udah diluangkan banget, soalnya Dokter Ika itu orang yang sibuk sekali. Tepuk tangan dulu dong buat Dokter Dian Ika. Sampai jumpa di podcast selanjutnya ya, Dok ya. Nah, wah, menarik sekali ya pembahasan pada podcast pada hari ini. Untuk sahabat Dian Tatama yang ingin menanyakan sesuatu hal tentang kehamilan Anda, jangan khawatir, tulis aja di kolom komentar. Kami akan siap untuk menjawab di podcast kami selanjutnya. Sebelum kita akhiri, saya ingin mengingatkan bahwa di Klinik Utama Dian Tatama memiliki berbagai layanan kesehatan untuk mendukung perjalanan kehamilan Anda. Kami menyediakan konsultasi dokter kandungan untuk pemeriksaan rutin kehamilan dan edukasi kesehatan. Jadi, jika Anda atau orang terdekat sedang memulai perjalanan kehamilan, jangan ragu untuk mengunjungi Klinik Utama Dian Tatama. Tim kami siap membantu Anda menjalani kehamilan yang sehat dan bahagia. Sekali lagi, terima kasih untuk para pendengar setia podcast Klinik Utama Dian Tatama. Jangan lupa untuk mengikuti kami di media sosial untuk informasi lebih lanjut. Dan nantikan episode-episode menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan tetap sehat bersama Klinik Utama Dian Tatama.